kotanya, apakah bisa dia melihat bagaimana keadaan di Mesir? Enggak. Apakah dia tahu bagaimana terjadi kisahnya Nabi Adam itu ketika memakan buah huli atau buah larangan? Tidak. Nah, ini menunjukkan manusia yang kau tuhankan itu sama seperti saya. Memiliki mata, memiliki alat pendengaran, memiliki hidung penciuman. Tetapi ingat, Yesus tidak bisa menjangkau penglihatan sampai 1 kilometer di atas sana. Tidak bisa. Jadi kamu bertanya persunatan kepada Islam. Apakah Islam bersunat? Sunat. Bahkan anak saya nanti, ya, 1 tahun lagi akan bersunat. Wajib hukumnya. Nah, pertanyaan saya, Kristen selalu mengklaim, kami pengikut Kristus Nora, kami pengikut Yesus. Bedakan pengikut Yesus dengan penyembah Yesus. Pertanyaan saya, apa yang sudah kamu ikuti dari Yesus? Silakan dijawab. Saya sudah menjawab. Silakan, Kak. Apa yang telah kalian ikuti dari Yesus? Apakah Yesus menyembah dirinya? Apakah Yesus meminta kalian untuk menyembah kepadanya? Aku bersyukur kepadamu, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, silakan. Yang kami ikuti ya ajarannya, perintahnya. Aduh, Kak. Sekarang Kakak coba jabarkan Yohanes 17 nomor 3. Kakak lo Hidup yang kekal. Sebentar dulu. Sebentar, Kak. Sebentar. Kamu kan mengatakan seperti itu. Sekarang coba Kakak terangkan sama saya maksud dari data ini. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, Tuhan yang benar siapa? Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Menurut Yohanes pasal 17 nomor 3. Silakan dijelaskan sama saya akan mendengarkan. Sudah melenceng loh, Kak. Saya bertanya sama Kakak, tapi yang Kakak jawab udah berbeda gitu loh. Makanya tidak, Kak. Kakak bertanya sama saya, umat muslim wajib sunat untuk laki-lakinya. Karena Yes, apa? Mengikuti milah Ibrahim, perintah kepada Nabi Abraham untuk menyunatkan setiap keturunannya laki-laki yang berada di rumahnya ataupun yang berada di luar rumahnya, orang yang hidup bersama dengan dia, laki-laki itu wajib dihitan kulit katannya, Kak. Kami ada. Nggak lucunya begini loh. Saya sudah tantang Kakak, tunjukkan satu orang Islam saja yang berjenis kelamin laki-laki yang tidak melakukan sunat. Siapa orangnya? kalau memang Kakak bilang wajib, ya wajib lah. Saya pengen. Sekarang saya tanya, kenapa Kristen tidak bersunat? Kenapa Kristen tidak bersunat? Mana dia? Mana dia? Saya suruh jelaskan Yohanes 17 nomor 3 loh. Menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Kan? Ini. Jangan melakukan penyesatan di room saya. Contoh ya, ada nggak kamu melihat warawiri, ya kan? Umat muslim itu memakan B2 di depan umum. Nggak ada. Tapi kalian tuh biasa. Sementara larangan untuk memakan binatang haram itu ada gitu. Tapi kenapa kalian makan? Kalian mengikuti Yesus atau mengikut Paulus? Tolong, yang naik itu saya kan sudah minta. Yang naik itu Kristen. Itu perjanjian lama. Kalau kau mengatakan itu perjanjian lama, jadi Yesus itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Kenapa Yesus bersunat? Oh, Yesus perjanjian lama mungkin. Aduh, si panas blowjor satu ini lagi.
Di kitabmu aja tidak ada ditulis sunat, tapi kalian melakukan sunat. Kau dongeng kau. Mana ada di Al-Quran itu dibilang sunat di situ? Hah? Ajaranmu dongeng. Coba tunjukkan, adakah di Quran itu diwajibkan sunat? Gini loh penyebar, ya. Kau janganlah selalu menurut saya nunjukkan data. Saya cuma dari dulu saya minta sama Kristen, tunjukkan data Yesus minta disembah dan dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Mana? Kamu aja tidak tahu seperti apa wujudnya Tuhan, tapi kau percaya dengan itu. Nabi Nuh juga nggak tahu seperti apa wujudnya, tapi percaya dengan itu. Berarti kamu lebih sengklek sebenarnya. Ilusi imanmu. Kalau kita kan nyata, itu pernah berbuat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Apalagi? Lebih hebat Nabi saya. Waktu kecil sudah bisa berbicara dong Nabi saya. Yesus. Oh. Dan Islam yang baik juga harus memuliakan Yesus. Sementara kamu enggak, kau kritisin terus. Emangnya Yesus mana yang mau dimuliakan? Yang dikutuk di kayu salib? Ya iya lah. Oh, Siapa kami punya Yesus, siapa? Nabi Isa kami nggak ada diterkutuk. Nabi Isa kami tidak pernah diludahin. Nabi Isa kami tidak pernah dicambuk, ditombak, minum anggur asam, nggak pernah. Tapi kan Nabi Isa Baca kami itu surat pemabuk. Maryam ayat 33, apa kata Yesus? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu sejarah. Nyata itu. Bukan ilusi. Emang kau mengerti? Mengerti bahasa Arab? Baca surat Maryam ayat 33, terjemahan ada. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kamu kepada ada aku terjemahan? sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu apa artinya? Itu sejarah itu. Udah pernah terjadi. Bodoh kau. Kau bilang itu nggak mati Yesus. Surat Maryam ayat 33 apa itu? Apa dibilang? Sejak Di aku mana lahir. dikatakan mati di situ? Baca. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir. Dia udah lahir, mati dan bangkit kembali. Ada itu. Anda jangan berbohong dengan kitabmu. Oke. Baca Sekarang dulu. saya tanya. Itu dulu jawab Oke, dulu. saya tanya. Jawab Iya, dulu. ini saya tunjukkan. Oh, Islam yang baik itu harus memuliakan Yesus. Sementara kamu mengkritis terus, menjelek-jelekkan. Otakmu kemana? Iya, saya tunjukkan sama kau. Udah. Sebentar ya. Islam itu tidak sempurna Oke. keislamannya kalau tidak memuliakan Yesus. Anda harus paham dengan itu. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Yang mana yang katanya Yesus meninggoy di sini? Yang mana datanya? Apa meninggal? Katanya Yesus itu sejarah di dalam Al-Quran sudah mati menurut surat Maryam ayat 33. Nah, Terus- sekarang yang mana? Ya, yang mana? Di ayat mana yang katanya Yesus itu mati? Baca dulu ayat 33 itu. Apa dibilang? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Iya bacalah. Ini. Terjemahannya bikin. Baca dulu terjemahannya. Nggak usah baca-baca Arab itu. Kamu kau baca bahasa Arab tapi nggak ngerti. Itu nonsen namanya itu. Saya baca, saya bantu. Wassalamu. Ayo. Wassalamu. Ayo. Terjemahannya baca, bro. Yang mana di sini? Yang mana di sini yang katanya Yesus mati? Saya nggak paham huruf Arab. Loh. Saya pernah Kalau kau baca. nggak paham terus tahu dari mana kalau Yesus dikatakan mati? Bukannya ada terjemahannya Quran? Ada kan terjemahannya? Loh, di mana? Iya, di mana di sini yang dikatakan mati gitu loh. Baca di sampingnya itu ada terjemahannya. Kamu jangan botol. Hah, makanya kamu saya Yang bilang. mana dikatakan mati? Ini saya bantu. Kalian bodoh. Ya, saya bantu yang ini. Nah, coba baca. Yang ini, yang dari sini. Nih. Agama Samawi Cepat, ayo. ada 3.
Yahudi, Kristen, Islam. Yang maju itu Yahudi, Kristen. Kalian bodoh, tertinggal. Ah, Baca dulu. baca dulu, mana tahu aku baca itu. Bacalah, tapi kau tahu katanya ini ada yang mati. Terjemahannya itu baca. Kau bacalah dulu terjemahannya. Baca dulu terjemahannya itu. Apa itu? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku setelah aku lahir, Ya. mati, dan hidup kembali. Ah. Itu kata Yesus. Yang mana yang bagian mati di sini? Yang mana bagian matinya? Bacalah itu. Yang mana bagian mati? Yang mana? Ini saya sudah bantu loh. Ini di sini baru dikatakan yang matinya. Jangan pura-pura Ya, baca, bodoh baca. kau. Baca terjemahannya. Ayo Makanya baca, kamu, baca. makanya Ayo, saya bilang ayo, kalian ayo. akiunya jongkok. Akiu jongkok. Ah, Baca Makanya- dulu yang mana bagian matinya. Akiu mau jongkok. Aku nggak bisa baca tulisan Arab. Terjemahannya baca. Aku pernah baca terjemahannya itu. Udah saya bilang di abad 12 kalian menguasai segala apa nih, segala segmen kehidupan. Masalahmu, masalahmu apa? Masalahmu apa? Kau kalau nyembah manusia nggak apa-apa. Silahkan kau sembah manusia, tapi jangan kau bodoh-bodohi kami. Apa masalahmu? Karena tiap hari Kalau kalian Nabi Isa membahas mati, Yesus. kenapa? Dengar dulu. Kalau seandainya Nabi Isa mati, jadi kau pikir ketika orang menjadi Tuhan, seseorang menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Kau Tuhan kan lah nenekku udah mati. Mau kau? Itulah iman kamu. Bagaimana orang animisme itu menyembah pohon? Apa ini nggak jelas? Nggak jelas. Coba kalau ngomong itu, ya apa yang kau keluarkan dari mulutmu itu bisa dipahami. Nggak ada bedanya sama si Panselu. Itulah Nggak jelas. itulah iman kami. Bagaimana kalau yang iman? kepercayaan animisme itu percaya Apa pohon? masalahmu? Kayaknya berat kali. Selamat Kenapa siang, binimu? bunda-bunda, abang. Apa masalahmu? Makanya kalian jongkok Masalahmu saya apa? bilang. Jongkok. Apamu yang jongkok? Jongkok barangmu. Akimu Kau luruskan jongkok. ke Maerot sana. Jongkok Bra, akimu. kok tahu kau IQ ke jengkok? Apa arti IQ Iya. apa? Arti IQ apa? Akimu jongkok. IQ artinya Kenapa apa? Nora bukan yang jawab Nora? Kenapa Nora yang kabur? Kenapa kau yang jawab? Apa Tiap arti hari IQ? kalian bahas Yesus. Tiap hari bahas Yesus. Bukannya Iya, bagindamu yang kami kau mencintai lawan. Yesus Bahasa kok. Arab juga itu Nora. Kami mencintai. Kau mencintai, kenapa Otit? kau fitnah terus? Kau fitnah terus. Tiap hari kamu tiap malam. Apa ini? Nggak ada pekerjaan. Siapa yang terpindah Nggak kau? ada pekerjaan. Makanya kamu Apa masalahmu, woi? Woi, apa masalahmu? Tanya Kenapa kalau kau baca yang mati benar. binimu? Kenapa binimu kabur? Kenapa binimu kabur? Nggak bengkok barang kau. Hah? Pergi kau ke Maerot. Kok curhat kau di sini? Mau dicoba? Apa lagi? Apa? Mau dicoba? Ih, kami ya, orang Islam ini dapat gratis pun dari Oten. Nggak mau kami kayak risolbasi punya kalian, busuk. Nggak bersunat punya kalian. Iya sih. Nggak pernah bersuci kalian. Gratis punya kau, andai kau punya, kau kasih aku uang 2 miliar, nggak mau aku, serius. Siapa Tengok yang mau punya kasih kalian lu aja nggak 2 sudi kami miliar? umat Islam. Mending ku kasih Tuhan kau lah, Yesus. Tuhan kau. Miskin Tuhan kau kasih dia duit. Hah? Butuh duit Tuhanmu. Saya tanya lu. Tadi kau bilang kau mau ngasih Tuhanmu duit, miskin dia, nggak ada duit dia. Kok kau yang ngasih dia duit, bukan dia ngasih kau duit. Balik-balikkan kata, memang kalian ini pintar bolak-balik kata. Memang Mantap pintar aku. Kalian ini. Apa? Kau bilang tadi apa? Mending ku kasih Yesus duit katamu. Butuh Tuhanmu duit. Sabar, sabar, sabar. Ajar orang sesat. Apa? Kalian ini punya apa? Kalian apa arti sesat? Coba. Kau jelaskan sama aku apa arti sesat. Kenapa kau bilang ajaran kami sesat? Gimana Kau kesesatan? menyesatkan orang. Iya. Udah. Apa? Bagaimana cara aku menyesatkan orang? Coba. Ditanya. Bagaimana caranya aku menyesatkan Kau orang? ditanya tadi Nora. Ditanya. Kenapa? Ditanya Kak Nora. Terus? Kok apa yang ditanya ke Kak Nora? Coba. Apa yang ditanya? Sebentar, saya sama Itu dia ya satu Uni. dulu. Sedikit, 1 menit aja Ya, Uni. lanjut, 1 menit lanjut. aja. 1 menit. Lanjut, aja. lanjut. Sebentar aja. Saya juga tadi mau apa? Oke. Saya ditanya, ya kan katanya. Oke. Nah, nih kamu baca. Nih, yang mana? Bagian mana yang di sini yang katanya Sekarang Yesus kau yang bangkit? baca, karena kan kau Muslim, Oh, kau yang saya baca. sudah tadi. Kau kan Muslim, kau yang baca. Kau yang Muslim, kau yang Belum, baca. saya sudah baca. Wassalamu. Kau yang Muslim, kau yang baca karena kau pengikut Arab. Kan dibacanya Yauma. itu. Kok Hei. Bang Uni, nama Baca. Hawa ada tidak di Al-Quran? Udah nanti aja Sama dulu seperti di Yosua. kitab kau nggak ada Oh. nama Hawa. Ya ini kita kasih materi nih.
diam ya. Kak Nora selesaikan Kak Nora biar ku kasih materi nama Hawa iya. ya. Buat ya Kristen penipu di kitabnya tidak ada nama Hawa ya. Di kitabnya nggak ada nama Hawa. Biar kita tunjukkan. cepat. Itu kalian. Nah, di bagian mana yang Yesusnya bangkit, James? Yang bagian Kau mana? baca di situ. Kau baca Al-Quranmu. Loh, saya sudah baca. Saya kan sudah Saya nggak mau baca tadi. Al-Quran, saya Ayo bukan baca Muslim. lagi. Yang mana di bagian Yesus bangkit? baca yang Al-Quranmu. Yesus mati itu di Kau mana? baca Al-Quranmu. Udah saya baca. Al-Quran yang kau baca. Baca. Ya, Coba saya dengar. Sampai selesai. Baru kau artikan. Alah. Cepat baca. Aduh, bisa kena. Cepat baca. Saya kan sudah baca. Baca, kau baca. Wassalamu alaiya yauma. Cepat. Baca Kau lagi. baca. Yang mana yang matinya? Semua. Mana yang matinya yang mana? Satu ayat itu kau baca semua. Loh. Mana? Mana? Coba kau baca yang mana yang bagian matinya. Biar saya tahu. Ini Mana, kalau yang kita mana? punya senjata. Kau Mana? sudah tahu. Orang Mana? Kristen nggak tahu Mana yang baca matinya? Al-Quran. Kau tunjukkan Mana yang Al-Quran. matinya? Ah, Mana yang matinya? Mana? sudah jadi cacing itu Mana mamatmu. yang matinya? Loh, Iya, sudah mana jadi yang cacing matinya di mamatmu. sini? Dasar binatang kok kayak begini. Kau yang Tuhan. binatang. Tuhan kok juga berjenis kelamin burung itu bagaimana? Saya suruh baca kau yang mana? Yang mau kau mau bilang wa amutu tuh? Bongke. Nggak tahu kau bahasa Arab, nggak tahu kau ilmu menafsirkan bahasa Arab, tidak usah, ya. Baru kena. Uni kirim permintaan naik. Uni kena report Uni. Oke, sama Uni ya. Yaudah kita bahas tema ini ya. Satu tema ini kita bahas sebelum aku makan ya. Ntar dulu. Yosua perhatikan ya, kita bahas tema tentang nama Hawa ini ya. Dan aku pakai data. Diskusi bagus-bagus saja ya. Oke, sebentar kita akan bukakan data. Yosua, aku dari pasar loh Kak Nora, beli ikan aku tadi loh. Beli ikan. Ya, mau masak itu udah dimasak sama ini. Oke, kita Yosua balik sini Yosua. Ya Bunda. Ya, kita bahas tentang nama Hawa ya. Oke, pertama. Sebentar dulu, Bunda. Sebentar dulu. Itu di Al-Quran atau di hadis? Itu dulu. Aku bilang di dalam Al-Quran itu yang ada adalah pasangan Adam, tidak ada namanya. Yang Ya wanita sudah, yang satu-satunya. Ya udah jelas, sudah Duh, dijawab. Aku Terima mau kasih. ngomong kok kau. Iya, di kitabmu juga nggak ada nama Hawa. Emang ada nama Hawa di kitabmu? Kejadian 2 ayat 22 sampai Oke, kita buka ya. 23, Allah menciptakan Kita buka Hawa kejadian dari berapa? tulang rusuk Adam. Iya. Kita buka kejadiannya. Kalian mencontek bahasa Arab. Sebentar Nah, dulu Yosua. Kejadian berapa? Kami mencontek dari bahasa Arab. Iya, kutunjukkan sama kau. Buka Nah, kita data kan kejadian berapa? ngerti dulu Bang ini. Kau ini nggak bisa kejadian berapa? Taurat itu Iya, lebih dulu kejadian atau berapa? belum ada? Kejadian berapa? Ini orang kenapa sih telinganya? Kejadian 2. Nomor 22 sampai 23. kejadian 22 dan 23. Kita kasih di sini 22 dan 23 ya. Nih, kita lihat nih ya. Kita perhatikan teman-teman penipuan umat Kristen ya. Penipuan umat Kristen bertahun-tahun. Kejadian Merasa 3 kalau 1 sampai 20. Satu-satu lah. Kau yang mana ini? Yang mana ini? Kejadian yang mana? Mau aku tunjukkan sama aku nih. Hah? Kejadian berapa? Hoi. Kejadian berapa ini Protestan? Oh ya, agama abad ke-16. Kejadian berapa? Hah? Hoi, kok kabur kau? Heran aku loh. Kita buka di kejadian 3:20 teman-temannya. Penipuan umat Kristen berabad-abad lamanya ya. Ini penipuan besar-besaran kalau mereka mengklaim ada nama Hawa dalam kitabnya ya. Kejadian pasal 3 nomor 20. Nah, kita buka teman-teman. Enak aja. Ada aku, nggak bisa kalian tipu-tipu lagi. Kalian pikir kami diam aja gitu? Nggak bisa kau tipu-tipu. Kalian umat Kristen nggak bisa nipu-nipu kami lagi. Udah tahu kami kalau kalian penipu ya. Kalian bilang ada nama Hawa di kitab kalian. Bohong kalian itu. Sudah Umi, oke. Kejadian jangan 4 kok ayat 1. Kejadian pasal 3 nomor kok kau ngatur-ngatur kami. Iya, Kejadian sorry, pasal maaf, 3 Umi, ini loh. diam Nama dulu. Hawa Ini orang ada. apa ini? Ada. Kenapa Mbak kau Umi, takut? maaf. Kubukakan. Takut kubukakan. Iya, Tengok ini ya. kejadian Nih empat. nih Kejadian ya. 4.
Kejadian 4 Mbak Umi, sorry, kejadian 4. Mana kau ini yang betul ini? Kejadian 4 ayat 1. Nggak jelas ini orang ini loh. Ayat kau sendiri aja kau pelin-pelan. Kejadian 4. Kejadian 4. Ayat 1. Ayat 1. Gitulah kalau ngomong. Ngomong tuh yang jelas sedikit. Nah. Oke, kita tunjukkan teman-teman penipuan umat Kristen berabad-abad lamanya ya. Nih. Kita tengok di sini ya. Ini penipuan yang kalian jangan mau lagi ya. Jangan mau lagi kita ditipu sama umat Kristen ini ya. Dia bilang nama Hawa ada di kitabnya. Jangan kau tipu aku. Coba kau tengok ini. Kejadian pasal 3. Pasal 4. Iya. Tengok kau ya. Kau tengok penipuan kalian ya. Penipuan yang kalian lakukan itu apa? Penipuan yang kalian lakukan, kalian mencontek lafaz Arab. Nih, kalian paksakan kepada lafaz Ibrani. Tengok ya. Ini kejadian. Perhatikan teman-teman. Perhatikan ya. Nih, Taurat itu dari bahasa Ibrani. dia ini loh. Kejadian pasal 4 nomor 1. Kita lihat teks Hebrunya ya. Lihat teks Hebrunya, Ibrani ya. Kan kitabmu itu katanya bahasa Ibrani. Tengok di sini ya. Di sini teman-teman, di sini dituliskan Hawa ya dalam bahasa Indonesianya. Perhatikan teman-teman, perhatikan kedustaan orang Kristen. Kau baca ini sama aku. Apa ini bacanya? Nama bininya Adam siapa di sini? Aduh, saya ini kan yang dasar kitab Woi, saya. baca. Kafa. Apa Ya, ini iya. bacanya? Dalam Apa Alkitab bacanya saya ini? aja, dalam Alkitab. Ini huruf apa? Ini huruf Saya apa? ini nggak Het, pandai, Bang Vav, Umi. Hey. Saya Ini bacanya bukan Sawa, apologet. Sawa, Saya jemaat Capa, biasa. Cacah, Salome. Coba baca dulu apa ini bacanya? Baca dulu, baik-baik. Jangan tipu-tipui kami umat Islam lah. Ya, itu huruf apa ini? Ini huruf Het, huruf Vav, dan huruf He. Kenapa jadi Hawa namanya? Sejak kapan huruf Het jadi He? Jangan dustai kami lagi. Nah, tengok bahasa di kitab Septuaginta kau ya. Itu baru di Saperia itu. Kau tengok ya. Kejadian 4 ya, kita tengokkan ya. Nah, ini kalian mau nipu kami kalian. Nggak bisa aku bilang. Percuma. Berapa tadi itu? Kejadian berapa tadi itu Kak Nora? Kejadian 4 ya. Nah, Kejadian 4. Nah, kau tengok belajar konteks asli biar nggak menipu kerjamu ya. Belajar teks asli, jangan kau tipui kami. Kejadian 4. Kutanya samamu dulu. Siapa namanya di sini? And Adam knew Eve his wife. Ya. Siapa situ namanya? Kau baca ini, Ini apa ini? Anda malah bertanya ke kitab saya. Saya tanya di Al-Qur'an Anda kok baca ini, jadi kembali ke kitab saya baca itu ini, dulu. baca ini mana nih? Mana di sini nama Hawa di sini? Adam, mana nih? Hawa gitu. Hawa gitu. Jangan kau tipu kami. Kami nggak bisa kau tipu-tipu ya. Kau mau nipu-nipu Umi, aku saya kau. ini bertanya. Kalian Kristen penipu di hadapan kami nggak bisa. Ini ilmu pengetahuan. Jangan pernah kalian berani. Mbak Umi. Udah Saya kan canggih bertanya. teknologi. Kami bisa membongkar kelakuan kalian. Ya. Kami bisa membukakan kelakuan kalian ya. Ya. Mbak Umi jangan ke kitab saya dulu. Bentar Saya dulu. mau bertanya. di Kok kita pula. Bentar dulu, tengok dulu ya. Saya kan Apa kau ini? bertanya. Diam dulu. Kita lihat di sini ya, kejadian pasal 3 bentar ya. Oh, dikembalikan ke kitab saya, Mbak Umi. Saya kan tanya ke kitab Penipu Anda. kau. Duh. Kau penipu. Kau bilang di dalam kitabmu ada nama Hawa. Aku bongkar, nggak ada. Duh, di kitab Anda. Saya tanya di kitab Anda kok. Kitab Loh, saya di lagi. kitabku nggak ada. Tunggu dulu, diam Ya kau. udah. Diam dulu. Apa kau ini? Mbak Umi yang ngomong ya. Loh, di kitabku kan nggak ada. Ya terus kenapa? Di kitabku nggak ada, di kitabku juga nggak ada. Terus hebatnya apa kitabmu? Ya udah clear. Ya udah di kitabmu juga nggak ada. Diam dulu. Aku lagi ngomong. Diam ya. Teman-teman dengar ya. Penipuan umat Kristen ini, ketika mereka menuntut nama Hawa di dalam Al-Quran kita, ternyata di dalam kitab mereka itu ada beberapa nama. Dalam teks Yunaninya, nama istri Adam itu adalah Zui, ya, Zui atau Eva atau Zui, ya. Kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, Yoah. Dalam teks Mesora itu Hafa. Dari mana kau dapat kata Hawa? Hantu. Dari mana kalian Kristen dapat Hawa Ya itu? pasti saya nggak tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, yang penting ada namanya. Makanya itu kau aja. jangan banyak cerita kau. Dalam Loh. kitab kau namanya Eva. Dalam Ya, kitab yang di lain Indonesia namanya adalah Hawa. Zui. Kemudian Kalau di ada Indonesia namanya kan Yoah. Hawa. Mana yang betul? Bini Adam namanya siapa? Kok kalian ganti-ganti nama orang ini? Kurang Ya, ajar. kejadian. Aduh. Kurang ajar kali kalian ini ganti-ganti nama orang. Emang mau kau nama kau Yosua datang kau ke Amerika dipanggil kau Yosong-un? Mau kau? Nipu-nipu kau di sini. Jangan tipu-tipu kami lah. Sebentar Nipu. dulu, Mbak. Aduh, Umi kan saya pengagum Umi ini kan. Duh.
Kak Uni ini naik langsung naik dia ya berapa dia ketika naik langsung berapa kayak jual asin dia. Enggak, saya cuma tanya aja kok Bun. Begini Iya loh, Yosua. dia ketika naik sebentar itu dulu. dia langsung berapa kayak jual ikan asin. Canda dia itu, canda. Kayak begitu. Gitu loh. Kalian sendiri aja, kitab kalian yang mana sih? Perjanjian lama, Saya ba- perjanjian baru. Gini bun, tadi Saya ibu bacakan Uni itu kejadian ketika 4 ayat naik dia 1. langsung Kemudian manusia itu bersekutu gitu. dengan Dia Hawa kayak jual ikan istrinya. asin. Daripada dia jual Tuhannya Sebentar, sebentar. keping perak. Ibu, kalau sudah ini ibu-ibu. Beda dengan Nabi mu banyak istri, menghamili anak di bawah umur. Aduh. Bahaya ini. Sebentar. Sebentar dulu Kejadian Yosua sebentar. Emang Yesus itu kalau tidak berzina Daud dengan Batseba, emang ada Tuhan kamu, Bu? Itu roh dari Tuhan, Bun. Bukan dengan beda dengan Muhammad Berarti istrinya kamu ada 11 roh orang perzinahan. dia Kamu roh menghamili perzinahan. bukan Bu, Dia firman mengambil itu di menjadi bawah umur. manusia, Bu. Firman menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Beda Yang adalah udah datang nih. menghamili anak di bawah umur, istrinya 11 orang. Wih, ya Dah. ampun. Jadi menurutmu, Siglu, menurutmu kalau orang beristri banyak itu berzina ya? Bentar Bunda Rifa. Diam dulu Yosua. Sigbu, perempuan. Menurutmu kalau ada laki-laki beristri banyak itu berzina, begitu? Kau jawab dulu. Kau melempar batu, kau kabur. Aku bertanya samamu, menurut paradigmamu sebagai Kristen, orang yang memiliki istri banyak itu berzina. Kok kabur kau, mencret? Ya, maaf Bu Rifa. Kalian umat Kristen tuh adab kalian tuh kayak gitu ya. Kalau sedang mempertahankan kebenaran kalian tuh kalian menipu, memfitnah, menghujat, baru kalian kabur habis itu. Terus benar Kristen, langsung Kristen adalah agama benar gitu. Begitu caranya. Jangan Begitu cara menyebarkan generalisasi. agama Tidak Kristen semua dengan ada kebencian begitu. begitu. Hah? Tidak semua begitu. Kalau iya, ini kalian ini. Jadi ku tanya dulu, Yosua, sekarang gini, tidak ada nama Hawa di Al-Qur'anku, tetapi ada di dalam hadisku. Sebentar, Diam Bu, dulu. Bu. Sebentar Al-Quran dulu. itu wahyu Allah bukan? Oh iya, jelas wahyu Allah. Terus? Hah? Apa emang kenapa wahyu Allah harus mencatat nama manusia sejak pertama sampai sekarang? Kau pikir sensus? Buku sensus kitab Al-Qur'an itu. Kau tunjukkan dulu nama Bapak Paulus siapa dalam kitabmu, ada nggak? Hah? Nama Bapak Paulus siapa? Coba, kau tunjukkan dulu sama aku. Nama Bapak Paulus. Bukan Bunda. Kau kenapa kalian ini menuntut sesuatu kepada kami, tapi kalian tidak mampu penuhi itu? Bukan Kau begitu, tuntut dalam Bun. Al-Quran. Berarti kau akui kitabmu nggak sempurna ya? Bukan, Kalau Bun. menurutmu Al-Quran, oke lagi nih. Menurutmu Al-Quran tidak itu sempurna, wahyu kata Allah. iya. Kenapa pada saat penwahyuan nama Hawa itu kok tidak ada di dalam Apa Al-Quran? pentingnya nama Hawa buat kami? Di kitabmu aja nama Hawa diganti-ganti loh. Ada Nama Zui, itu ada penting. Eva, Itu ada identitas Yoa. pribadi orang. Ibu Rifa. Ibu Oke. tapi ada namanya Rifa. Iya, Bunda Rifa. iya. Terus diam dulu. Dalam Sekarang sejarah. aku tanya samamu, nama kalau itu tidak ada harus nama Hawa di dalam tergantung, Al-Quran, Ibu. gantian dulu kalau bicara. Ini orang apa sih ini? Tidak ada nama Hawa dalam Al-Quran, maka aku bilang kan Al-Quran tidak sempurna. Berarti kau akui juga kitabmu nggak sempurna ya, karena nama Hawa Apa yang diganti-ganti di bilang situ. kitab Al-Quran tidak sempurna? Terserah ibu ngomong apa saya cuma tanya. Kau ini ngomong apa sih? Kau minta nama Hawa di dalam Al-Quran. Ku bilang nggak ada. Yang ada azwaja, pasangan Adam. Nah, sekarang ku tanya, memangnya di dalam kitab kau penipu ada nggak nama Hawa? Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia Sudah kutunjukkan, kau penipu. Kau penipu. Saya mau bacakan Bunda. Bunda, Saya sudah kan tunjukkan mengidolakan di kitabmu Bunda, tidak, nggak peduli aku mau kau mengidolakan pantatku, nggak peduli aku. Dengar ya, di dalam kitab kau nama bapak rasul kau aja nggak ada, Paulus ya. Nama nenek moyang Tuhan kau aja bersalahan. Kau tahu nggak nama Tuhan, nama nenek moyang kau bermasalah? Ini kutunjukkan sama kau ya. Enggak, jangan lari kemana dulu. Jangan Bunda. jangan, ini materi loh. Satu materi hari ini adalah bahwa umat Kristen menipu mengatakan bahwa ada nama Hawa dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka Septuaginta itu Zui.
Eva Zui. Siapa dulu? Septuaginta itu Diam siapa? dulu. Kau nih ngomong nggak ada ilmunya. Kalau aku bicara pakai data ada memang ilmu, aku diam nggak ada dulu. ilmunya, maka itu Diam saya dulu, nggak perlu aku sopan. Kalian di bawah Kalau jangan sudah sok mau ngajarin aku dikalah, sopan. dia Ini itu orang nggak patut ngoceh disopankan. mulu. Diam kalian ya. Kalian Kristen jangan ajari kami sopan. Kalian nggak sopan. Otak kalian nggak ada bahkan ya. Kalian katakan Tuhan kalian terkutuk lalu kalian ajarkan kami cara sopan. Kalian katakan Tuhan kalian itu domba. Kalian katakan Tuhan kalian terkutuk lalu kalian ajarkan kami cara sopan. Bicara yang sopan. Otak kamu ada di mana? Otak kamu ada di mana? Otakku di kepala aku lah. Otak kau dalam duburmu ya. Lanjut. Bocor lah Lanjut ya. sama. Dalam duburmu ya. Kita tunjukkan ya. Dengar ya. Kalian umat Kristen tidak berhak mengajarkan kami bagaimana cara sopan. Kalian aja mengutuk Tuhan kalian. Kalian mengajarkan kami cara sopan. Bukan kami. Diam Oleh dulu. karena dia. Saya lagi, saya Oleh lagi karena manusia, kajian. dia menjadi Kak Nora, mute orang ini. Saya mau Bun. kajian Kak. Kita bongkar data Kak. Saya lebih senang memberi informasi ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Yang pertama adalah Tuhan kalian itu hasil dari sperma. Ya, Tuhan kalian hasil sperma. Aduh, Ya. Anda Informasi sesat kau. Ya, kalau aku punya berarti datanya, Bunda. kalau aku punya datanya, Dia bertanggung jawab itu kau. kudus. Dia tidak dilahirkan melalui Ya. hubungan suami istri. Oke, kita Dia tunjukkan maha datanya. suci. Hanya Tuhan Yesus yang dilahirkan. Nih. Tengok perhatikan teman-teman ya. Tuhan kalian itu secara daging itu dilahirkan dari sperma. Roma pasal 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan. Coba kau definisikan samaku arti diperanakkan dulu lah. Anak angkat, anak tiri atau anak kandung. Dari keturunan Daud. Dari apa? Dari sperma Daud. Mari kita lihat kata keturunan. Kata keturunan dalam bahasa aslinya. Makanya kau belajar bahasa asli. Sperma. Turunan itu sudah masa lampau. Nih, ini Bunda. apa ini? Coba kau baca ini. Apa ini bacanya? Apa bacanya ini? Ini bacaannya mungkin ini ya. Darah atau apa ini? itu Apa dari bacanya ini? masa lampau. Apa ini? Apa ini Masa bacanya? sperma maksudnya? Oh, Apa oke, ini? saya Apa ini? ngerti. Iya, apa ini? Apa ini bacanya? Ya, sperma. Jadi Anda mengatakan terima kasih. sperma Daud dioper ke Bukan aku, ke bukan silsilah, aku. silsilah, terus gitu. Oke, Ke ku silsilah, ajarkan kau. aduh, Iya, aku ajarkan. bukan Iya, aku begitu ajarkan kau. caranya. Perhatikan teman-teman ya. Tentang dulu anaknya ada yang menurut pembekuan daging. sperma, Diam jadi dulu. dulu. Ini kau kalau nggak bisa kasih materi, mending kau diam, Yosua. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan Berarti ada dari bayi tabung. aku lagi kajian. Kalau kau nggak ngerti, nggak apa-apa. Kami nggak minta kau menjelaskan loh, tapi aku membukakan data tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan. Ya, bahasa ininya apa diperanakkan ini bahasa Yunaninya teman-teman? Ginomai. Ginomai ya. Ginomai ini apa artinya? Nih, ya ini dia menjadi. Hendaklah demikian, nah, diperanakkan, ya ginomai. Kemudian diperanakkan dari mana? Dia diperanakkan dari mana? Kalau dia bukan dari sperma, kenapa dikatakan dia punya dari spermanya Daud? Bukan sperma Daud, tapi keturunan silsilah Daud. Nah, mari kita lihat. Kalau ada andil sperma Yusuf, ya, kita lihat Matius pasal 1 nomor 1 ya. Kita ini pakai data loh. Akunnya Alkitabiah Matius 1 orangnya. ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dari mana? Dan Dari mana Yusuf si Matius menamakan tahu dia kalau si Yesus. Maria tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf? Dia suami istri loh. Diintip tiap hari rupanya. Waduh, Anda narasinya sudah kemana-mana. Informasi Itu tentang Matius seseorang penulis, itu Ibu masih Rifa. virgin Kalau atau Anda bersetubuh tidak atau percaya tidak. Matius yang hidup di zamannya Yesus, Informasi saksi Yesus. seseorang itu Perasaan saya bersetubuh atau percaya sama tidak. Ibu Dari Rifa. iya, oke lah aku percaya sama Matius. Kutanya dulu. Si Matius tahu dari mana kalau Maria belum pernah? Memang kayak itu. Satu-satu lah. Kalian kalau tantrum kayak gini enak, aku suka aku loh. Aku suka lihat kalian tantrum gini loh. Artinya gini Kau loh. yang ngegas, Orang kau kalau ngerti, udah kau yang obat ngegas. itu sakit, Kau obat nggak itu tahu, pahit. Ini kau framing Apa? yang mana-mana kau. Pantas kau pintar kau memang luar biasa. Ya kau baca Roma pasal 1 tuh. Tuhan kau aja mati, berarti Tuhan kau dihukum sama Tuhan lain gitu. Usah kau lihat konteksnya, kau lihat satu ayat itu aja Ya bodoh. kau jelaskan sama aku. Kau nggak bisa menjelaskan kok kau pula. Nah sekarang aku tanya. Matius 1. Nah, kita lihat nih. Kalau Yesus itu hasil sperma tuh Matius yang mengatakan ya. Pertama si Paulus. Yang kedua si Matius. Nah nih. Bu, waktu saya berbicara. Diam dulu. Inilah silsilah Yesus. Ah, ini silsilah Yusuf atau silsilah Yesus kutanya? Silsilah spermanya Daud Nah, memang dibekukan sampai anak ratusan Daud, tahun sampai pada anak saat Abraham. Maria dan Yusuf Iya, muncul. ini ku ajarkan kau Aduh, caranya. gimana ini? Abraham memperanakkan Ishak. Apakah Abraham hamil melahirkan Ishak? Apa maksud Abraham memperanakkan Ishak? Apa maksud Abraham memperanakkan Ishak?
Memangnya dulu ada bayi tabung, Bu. Selamat Ishak. Pintar. Selamat Berarti kau Ishak. nggak tahu Selamat kan? siang. Nggak ada zaman dulu bayi tabung. Abraham memperanakan Ishak artinya apa? Selamat Ishak semua. Selamat. Abraham Selamat memperanakan siang. Ishak itu artinya apa? Ada nggak andilnya sperma Abraham sampai Ishak Silsilah, terbentuk? Bu. Silsilah Saya itu. tanya Abraham memperanakan Ishak artinya apa? Silsilah itu berapa sampai berapa? Kau nggak ngerti silsilah itu? ngomong. Aku Panjang tanya itu. Abraham memperanakan Ishak maksudnya apa? Abraham Yosua, memperanakan Yosua. Ishak. Yosua. Abraham memperanakan satu-satu lah. Aduh kalian kenapa sih? Enggak, saya dulu sama arti Kristen. Abraham, diam dulu. Saya lagi ngomong. Saya pengen tahu. Saya mau di sini kita mengajar. Abraham memperanakan Ishak artinya apa? Jawab. Ya ampun. Plop plop. Iya, ini saya bacakan. Abraham memperanakan Ishak. Ishak Maknanya apa itu? Yakub memperanakan Artinya apa Ibrahim, ini, woi? memperanakan Peran. Apa artinya ini? Iya, Abraham mempunyai anak Ishak. Terus Apa kenapa? maksudnya Abraham hamil gitu? Kok Abraham hamil? Ya apa Hamil, artinya kalau Abraham gitu? hamil. Kau jelaskan dulu. Abraham hamil. Abraham memperanakan Iya. Ishak. Apa artinya? Abraham memperanakan Ishak. Artinya Iya apa? kan? Abraham mempunyai istri Sarah. Mantap. Oke, berarti begitu semua ya. Daud memperanakan Salomo. Daud punya istri, punya anak Salomo, betul ya? Mari kita lihat sampai kau Oh, tunjukkan Bu, dalam itu silsilah. istrinya, Tunjukkan, Bu. diam dulu. Ini orang kok kayak ini, kayak domba beneran loh kau loh. Tuh, saya Dan di sabar sini aja, kutanyakan Bu, samamu, ada tidak di silsilah ini yang mana itu ada anak angkat atau anak tiri? Ada nggak yang anak angkat dan anak tiri? Ada nggak? Ada nggak di daftar silsilah ini anak angkat dan anak tiri? Yosua, Ada nggak? Yosua, makanya kita aja berantem di sini sama Kristen. Diam dulu. Ini kenapa saya dihalang-halangi untuk mengungkapkan kebenaran ini ya? Coba tunjukkan samaku satu orang di sini yang sisilahnya ini terdaftar sebagai anak tiri atau anak angkat. Coba tunjukkan samaku. Jangan tipu-tipu kami lagi. Intinya begini aja, Bu. Nah, jangan intinya, belum selesai intinya, belum klimaks kita. Maka Anda kalau kalian tidak mengatakan mampu, diam melalui dulu nih orang hubungan kak. suami Jadikan aku istri moderator itu kak. kan, Bu. Artinya Yosua, teman-teman, iyain aja, perhatikan biar dia ya. puas. Perhatikan teman-teman. Ternyata Gak usah tidak ada dilawan itu. satupun, diam dulu lah Ban. Tidak ada satupun di sini yang mengatakan bahwa di sini ada anak angkat atau anak tiri, tetapi di semua anak kandung, anak hasil sperma, spermatos ya. Lalu kalau kita lihat sampai ternyata kepada Yusuf ya, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Wajar tidak si Maria melahirkan kalau dia punya laki? Yang nggak wajar itu kalau dia nggak punya laki, kayak Sayyidah Maryam dalam Al-Quran. Makanya nggak wajar. Makanya anak itu dikatakan anak yang dari kata kun. Nah, kalau si Maria dalam kitabmu hamil, wajar dia punya laki nih, Yusuf suaminya nih. Tetapi tidak bersetubuh, Bu. Dari mana kau tahu? Dari mana kau ngintip kau? Yosua, iyain aja. Iya, dari mana kau tahu dia nggak bersetubuh? Ngintip kau, ngintip. Itu udah ditulis di situ. Kau Di mana? baca seterusnya ayatnya. Jangan kau framing, ngerti kau? Yang mana? Yang Nggak mana? ada Yang mana? ditulis di situ. Yang mana? Injil Yang mana? ada situ, ayat Ditulis di situ. Makanya kau 25, baca oke, ada 5. Satu-satu, satu-satu. Maju semua, satu-satu. Satu-satu. Kau dengar ya, kau dengar Hebat dulu. kalian nih, Jelaskan jurung sama Islam kau. aja kalian Ditulis, keroyokan loh. dijelaskan, Keren kali tidak umat Islam nih ya. bersetubuh. Kalau dibilang, Iya, umat kau Islam jangan aja, ngocos aja jurung kau. kita. Mereka keroyok apa kau? Kau pakai data. Yang mana kau bawa? Aperi? Yang mana? Nggak ada keroyok. Yang mana? Kau Yang banyak mana? cerita Kau mau yang kau. mana? Kau banyak framing. Mulut kau, kau baca Apa? seterusnya itu ayat. Tidak tulis di ya situ. udah Tidak. mana? Ayat mana yang kau maksud? Kejadian 1 ayat 25. Saya baca 25. Aduh, Apa kok Bunda. kejadian 125 pula kau bawa Yesus belum ada di situ. Kita bicara tentang Yesus sebagai silsilah. Ini kesempatan ngomongnya kapan ya, Tunjukkan saya? dalil kalau Yesus itu anak tiri dari Yusuf. Dalil yang ku minta. Kalau sudah ada dalilnya berhenti aku menyebarkan kebenaran bahwa Yesus anak hasil spermanya Yusuf. Ini akan kusampaikan. saya bacakan Bahkan ku di ayat buatkan 20, jurnal boleh? ilmiahnya nanti. Ku Saya buatkan bacakan jurnal ayat ilmiahnya 20 nanti. dengan Yang mana? rendah Yang mana? hati. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Saya Yang mana? bacakan, Bunda, astaga. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Ini malaikat Tuhan. Anda tidak Ya. boleh menyalahkan malaikat. Dalam Baca sampai mimpi selesai dan- lah. Dan berkata Berarti kau kepada percaya sama mimpi Yusuf. Aku kasih data pemandangan orang, penglihatan orang dalam kitab Lukas pasal 323. Semua orang menganggap dia anak Yusuf. Dalam Matius 1 dia dikatakan anak Yusuf. Si Paulus dalam Roma 1 mengatakan dia, Roma 1 pasal 3 dia mengatakan anak Yusuf. Kau percaya sama mimpi Yusuf. Dari mana kau tahu kalau mimpi itu malaikat yang datang bukan iblis? Mimpi yang kau bawa, kau adu mimpi sama data. Aku bawa ke realitas, kau bawa mimpi.
Yang bermimpi si Yusuf Matius lagi. itu- Dari mana kau tahu Matius yang itu datang ke Yusuf menulis itu? di zamannya Yesus, Bunda. Iya, dari Bunda sama mana saya kau tahu? Hidup tahun berapa? Gini loh, Matius ini sudah kau adu menulis pada saat mimpi, dulu. kau mengadu Dijadikan mimpi kitab, dengan loh. realitas Anda sama tidak aku, mempercayai loh. sejarah. Sejarah Indonesia itu tercipta Sejak kapan mimpi berdasarkan masuk sejarah? Sejak kapan mimpi masuk sejarah? Apa kau ini? Ini yang menulis, Bunda. Iya, yang menulisnya dari mana tahu kalau itu mimpi itu betul malaikat yang datang bukan setan? Kok bisa mimpi masuk sejarah? Kau pikir ini kisah dongeng apa? Hei, apa ini? Kok mimpi yang kau bacakan dan kau bilang itu sejarah? Coba tunjukkan sama aku metodologi apa secara ilmiah yang digunakan Oke. Matius untuk mengetahui Oke. kalau Tadi katanya Yusuf mimpi. itu Oke. bermimpi. Tadi Kak Ibu, Bunda percaya tidak percaya mimpi. Sekarang saya bacakan di Lukas 2 ayat 18. Saya Lukas 2 ayat bertanya, 8. saya tidak bilang bahwa saya tidak percaya mimpi. Jangan Ini kau framing sekarang perkataanku. malaikat sendiri yang menampilkan. Loh, Bunda, malaikat Di mana? Apa ini kalian kok kayak gini kali diskusi ilmiah lah. Aku nih Bagus-bagus lah dulu struktura. kok Yosua. Bagus-bagus. Yosua, bagus-bagus lah. Satu-satu lah dulu. Aduh. Nah, saya enggak ada waktu ngomong, enggak ada. Iya, Bunda. ya tunggu Ngomong kok lah aku dulu, diam, kan banyak kau tunjukkan. bertanya. Aku diam, kau Ya, tunjukkan. oke. Hmm. Lukas 2 ayat 8. Ayat 9 langsung, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi. Lalu kata malaikat, jangan takut, sesungguhnya akan kabar berita seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat sudah bukan mimpi lagi, apalagi. Udah, diam ya, gantian ya. Anda tanya lagi, Kau itu berbicara, siapa penulisnya? diam dulu, Lukas? satu dulu, selesaikan satu. Jangan kalian kayak kodok, belum selesai masalah di sini kalian lari. Perhatikan teman-teman, Lukas mana yang kau bawa tadi? Kubukakan ayatnya, kami nggak mau ditipu. Ya, Lukas berapa? Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya, kita bacakan teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Ini kita pakai data. Kita nggak suka orang-orang penipu-penipu ini nggak kita biarkan merusak peradaban. Saya akan membentengi peradaban sampai selagi aku masih hidup. Mungkin aku akan diberlakukan seperti Hipatia, seperti zaman kegelapan dulu ya. Hipatia itu dihabisi sama patriark gereja ya. Mungkin aku akan mengalami hal seperti Hipatia ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting aku jadi sejarah nanti ya. Kita lihat ya. Nama aku kan tercatat sebagai sejarah seperti Hipatia. Lihat. Mana nih Lukas 2 nomor berapa? Langsung ayat 10. Nah, kutanya ya, sekarang kutanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Ini hari malam ya kawan-kawannya malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Dari mana kau tahu kalau itu malaikat bukan hantu? Hari udah malam loh. Jangan-jangan kuntilanak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Diam dulu. Kenapa aku mengatakan? Kenapa aku ragu? Tahu enggak malaikat sama Ya. Kayak mana cara Lukas membedakan mana setan, mana malaikat? Apa metodologinya? Kau perhatikan ini ya. Kenapa aku katakan ini adalah indikasinya iblis? Kutunjukkan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Coba kau tunjukkan sama Nah, aku. itu dia. Siapa murid-murid Coba bahas Yesus? dulu, Iya. ayat 12 itu. Iya bentar dulu. Siapa murid Yesus yang menemukan bayi di dalam palungan siapa? ya, gembala-gembala itu kan? Loh, siapa? Siapa namanya? Ini kan ini malaikat ngomong sama siapa malaikat ngomong? Di daerah Tunggu dulu, itu jangan ke nama dulu. Ayat Diam 12 dulu. dibaca dulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ini kita nggak tahu siapa gembala ini ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Ini kita belum tahu nih malaikat atau gendorowo. Kita nggak tahu karena hari malam, ya kan? Kemudian si entitas atau makhluk yang malam-malam muncul ini bicara. Kata dia gini, kalian akan menemukan bayi dalam palungan. Coba tunjukkan sama aku peristiwa seorang gembala menemukan bayi dalam palungan. Coba kau tunjukkan sama aku datanya di mana dan siapa gembala itu yang menemukan. Tunggu dulu, tergenapi, bahas dulu mana-mana. ayat 11-12. Ada kontroversi sini. Saya tanya dulu. Saya ingin Iya, tahu kontroversi, ayatnya di mana kontroversi. tertulis ada gembala menemukan bayi dalam palungan. Di mana kisah itu tertulis? Biar ku Gak ada. dulu. Ini kita bahas dulu nih. Perlu nih kita bahas. Ayat Hari ini 11-12. dengar dulu. Ini kok kayak 16 gini aku ya, gak suka 16 dipotong. baca 16. Yosua. Kita bahas dulu ayat saya di sini 10. berbicara. Bentar dulu ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Siapa dia yang menemukan bayi dalam palungan siapa? Gembala.
Siapa dia? Siapa? Gembala. Dan ya namanya Gak siapa? tahu bilang lah, kau Yosua, kau ngarang-ngarang Dan kau. ketika mereka melihatnya, mereka Nama memberitahukan gembala, apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Ini ya, kalau ada gembala-gembala yang mengaku-mengaku, pertanyaanku, bisa nggak kau pastikan kalau gembala ini bukan psikopat? Bisa nggak kau buktikan kalau dia orang benar, orang nggak pernah berbohong kayak Paulus? Coba tunjukkan sama aku dulu. Karena gini loh, aku kalau seandainya ada orang berkata, aku dapat informasi gini loh, aku akan pelajari orang ini. Orang ini pernah berbohong nggak? Orang ini orang ODGJ nggak? Dukun nggak? Peramal nggak? Kau pikir Mama Lemon itu kayak mana? Kau pikir Mama Lemon nggak ada apa yang disampaikan dia terjadi? Terjadi. Jadi lalu dia tuh didatangi malaikat. Kau pikir? Nah jadi aku mau tahu nih, yang mengatakan bahwa menemukan bayi dalam palungan. Bicara seolah-olah. Saya ini bukan orang yang mau dibotol-botoli. Kalau kalian di gereja Anggap kalian aja nggak semua ini apa-apa. karangan. Anggap aja Saya karangan ini semua loh. ini. Sekarang Kalau kita bahas sebentar. apa yang dikarang-karang di Dengar. sini. Izin, Uni, Dengar. izin sedikit aja. Ini yang naik sebentar. Naga, agama apa bang? Naga Hong, agama apa? Naga? Halo? Oke, saya turunkan ya. Moderator yang di bawah tolonglah diapakan juga dibantu ya. Semua. Ini satu, Hirohito, Bang Yosua, Kebenaran, Bang Laban. Kalian 4 loh yang Kristen di sini. Uni yang cuma satu narasumber dari Islam. Bisa nggak sih satu-satu gitu loh? Nggak apa-apa kak, aku udah biasa kak. 1 lawan 50 pun Saya nggak lebih apa-apa. suka Turun dengan Yesus itu Kristen nggak di apa-apa. sini. Ya nanti Bang Laban aku kasih kesempatan sama Yosua ya. Dengar teman-teman. Iya, sebentar lah dulu ya. Ya, Nah, lanjut kita ini. adu data ya. Adu data aku dengan orang Kristen adalah aku menggunakan data yang bukan astral. Data saintifik yang mana itu adalah tatapan pandangan orang. Nah, aku bawa datanya ya. Kalau kalian bawa data astral, mimpi lah kalian bawa, malaikat lah yang kalian bawa. Aku kalau itu nanti kita ajukan permasalahannya nanti nih. Kau perhatikan ini ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, menurut anggapan orang, nah, ini orang-orang yang hidup bersama Yesus menganggap dia anak Yesus, anak Yusuf, anak kandung, nggak ada anak tiri di sini. Anak Yusuf, kau tunjukkan sama aku di mana ada di dalam kitabmu kalau Yesus itu anak tiri dari Yusuf. Ya, di situ itu orang yang bilang loh, kesaksian mata loh. Kalian kan selama ini suka bersandar kepada kesaksian mata. Tiba-tiba kalian bawa mimpi sama aku. Tiba-tiba kalian bawa ada makhluk malam-malam yang bicara. Kalian kalau menemukan anak dalam palungan itu, maka itu adalah Kristus. Kalau begitu mana gembala itu yang menyembah kepada anak itu mana? Siapa gembala? Sebutkan tokoh gembala yang menemukan malaikat itu lalu mengatakan itu adalah Tuhan dan menyembah anak itu. Siapa nama gembalanya? Maka dari situlah ajaran Kristen harusnya berawal. Kok Paulus yang ngajarin Kristen? Lucu Siapa kan? nama Ya, aman Logika itu, loh. aman. Kalian aja tanya nomor sandal gembalanya, nomor sandalnya nomor Loh, berapa? nggak penting nomor sandal sama seperti pertanyaan ada nama Nomor Hawa dalam sandalnya Al-Quran tidak 45. penting. Ah, Pertanyaan gampang itu. ini penting. Kenapa? Ini namanya validasi kebenaran. Validasi kebenaran adalah kita memvalidasi informasi ini betul atau bohong. Ketika ada pernyataan bahwa ada gembala-gembala yang akan menemukan Tuhan di palungan, itu dia didatangi malaikat loh. Ketika dia percaya perkataan malaikat, dia lihat itu manusia yang adalah Tuhan. Sebutkan sama aku, ada gembala yang mengajarkan bahwa bayi itu adalah Tuhan dan mereka menyembah. Yang menyembah itu orang Majusi. Penyembah api yang menyembah Tuhan kalian. Ayat 16 baca. Ayat 16 berapa? Yosua. Lukas Slow. 2 ayat 16. Ini orang dari tadi yang apa yang ayat apa yang kau kasih sama Lalu aku mereka itu? cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam Nah, terus? palungan. Terus? Itu kan Yosua. gembala Disembah nggak? itu. Disembah, Ini lagi dijadikan bahas Tuhan nggak? kristologi. Kau nggak ngerti kau. Dijadikan Tuhan nggak bayi itu? Biar dia Itu yang karena ngomong entah malaikat apa. Tuhan sudah berbicara. Hei, Iya, kau sudah. tahu nggak? Bisa aku katakan bahwa yang datang kepada malaikat itu adalah Loh. iblis. Kenapa? Karena Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Yesaya Di mengatakan situ ada bahwa kemuliaan Mesia. Tuhan. Diam Ibu dulu. Ripa. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ya udah, Kok Anda ya aku katakan- tahu. Iya. Selamat sore, selamat Kau siang. baca dalam kitab Korintus, iblis pun bisa menyamar Aduh, menjadi Samir terang. dulu lah, yang mana aja lah. Yang Dalam mendatangi kitabmu Muhammad di Buah Hira siapa? Korintus, malaikat Yang Jibril. mendatangi Muhammad Malaikat Jibril. Jibril. Iya. Masa sih? Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Kalau Paulus Mana? pernah berdusta, Tuhanmu pernah. Oh, kau tunjukkanlah kalau Nabi Muhammad pernah berdusta, mana datanya? Kau Oke. tunjukkan data kalau Nabi Muhammad pernah berdusta. Benar Udah ini. diam kau. Udah, Nabi Muhammad, gugur. Nabi Muhammad Diam, tidak diam, pernah diam. berkata salah menurut Ripa ya. Salah Bisa dengan berdusta cerita. beda.
Kau ini kenapa sih berdusta dengan salah itu berbeda. Udah, gak usah bahas Salah itu adalah lah. human Kalian Kristen nature. ini dah. Gak Berdusta usah bahas itu itu. membelokkan Udah tahu yang kita ini. Narasimu bahasa Indonesia aja kok nggak pandai kebenaran. Udah berapa tahun kau diskusi gini, bahasa Indonesia pun kau nggak paham. Salah dengan berdusta itu berbeda. Berdusta itu menyengajakan untuk membelokkan sesuatu yang tidak ada, yang benar dibelokkan kayak Paulus. Membedakan antara salah dengan dusta aja kau nggak pandai. Tunjukkan sama aku Nabi Muhammad pernah berdusta. Nah lihat ya, aku membawa data. Semua orang pada waktu itu, kalau kita bicara sejarah, sejarah itu adalah apa yang dilihat oleh manusia, bukan apa yang dimimpikan. Paham kalian? Ya, paham kalian kan? Nah, orang-orang pada waktu Yesus hidup, baik Paulus maupun murid-murid Yesus, atau maupun nggak ada yang mengatakan bahwa Yusuf itu bapak tirinya, tetapi bapak kandungnya. Kenapa saya katakan bapak kandungnya? Karena dia punya silsilah. Matius mengatakan silsilahnya sampai ke Yusuf. Si Lukas mengatakan silsilahnya sampai ke Yusuf. Ini anak kandung ini. Anak Iya, kandung, aman anak itu. hasil sperma. Aman itu. Lalu di dalam Aman kitab salah. Roma pasal 1 nomor 3 dikatakan dia hasil sperma. Jelas. Aku pakai data otentik. Lah kalian pakai mimpi si Yusuf. Kalian pakai penampakan malaikat. Dari mana kalian tahu itu malaikat bukan hantu belau? Dalam firman yang disampaikan oleh Yesaya, si Mesia ini bernama Immanuel. Tiba-tiba ada malaikat datang ke Maria. Maria, berikan nama anak itu Yusuf. Yesus diganti loh sama malaikat namanya. Tuhan bilang namanya Immanuel. Wajar dia dihabisi nyawanya karena bukan sesuai dengan nubuatan. Di nubuatan namanya Immanuel. Tiba-tiba lain namanya kok Yeshua. Habislah dia dihabisi sama orang Yahudi. Nggak mau orang Yahudi itu pintar loh. Berarti Yesus mati ya Uni ya. Dalam iman kalian kan yang mati itu kan anak Yesus hasil mati. sperma Yusuf. Iya aku akui. Yang Mana mati dalilnya? terkutuk. Loh kan kau loh kematian Tuhan kata Mana Paulus. dalilnya? Kau Hasil nih sperma, kutunjukkan, hasil perburuan kutunjukkan. Oh Yesus sperma. Oh kau dari tadi kau baru masuk. Makanya kau kalau seandainya mau diskusi sama aku dari tadi lah. Ah, nih Jelas kutunjukkan itu kau Yesus. dalilnya. Iya, Maria itu kutunjukkan mengandung, kau. Tapi belum. Iya. Kasim. Iya. Iya kutunjukkan kau Kasim. datanya. Kau harus paham, kita harus paham. Dia bicara kristologi di sini. Udah kita dengar aja. Nah kita bicara ini ya. Nih. Yesus itu Mana? anak hasil Satu-satu sperma. lah. Kita ngerti apa itu kristologi. Kasim, Kasim. Enggak lucu Kasim, Laban Kasim. ini lah. Apa Nora? Laban jangan ganggu. Aku Kasim, kau minta data sama aku ya. Kau minta data Mana mana? ayatnya? Mana Iya, ayatnya? diam Kasim ya. Roma Ya pasal 1 makanya nomor diam 3. dulu kau kepala botak. Tentang Apa, Nura? anaknya. Kita Diam dulu tengok Kasim, ini kau dulu. memang nggak ada adab. Kasim pantas kau Kasim. murtad loh. Mereka kira Pak belajar Laban ini pun kristologi kayak itu. gini loh. Pak Laban saya ngomong sama Kasim. Pak Laban jangan potong. Mengganggu diskusi. Kenapa? Takut saya berikan data. Kasim baca dulu. Baca dulu Kasim, Kasim. Kasim kau baca ini. Roma pasal 1 nomor 3 baca ini. Baca. Tentang anaknya. Ini siapa ini? Anaknya ini. Ya Yesus. Siapa ini? Nah, Yesus. yang menurut daging diperanakan artinya apa, Kasim? Diperanakan. Ya menurut daging Apa artinya diperanakan diperanakan? dari keturunan. Ya, diperanakan itu artinya apa? Ya dilahirkan. Ah, dilahirkan dari keturunan Daud. Kau tengok arti keturunan ini bahasa apa ini Iya, pakai? betul. Dari apa kata? Nah, dari apa? Dari keturunan itu bahasa aslinya apa, Kasim? Keturunan ya gen dari gen. Ini apa ini? Apa itu? Sperma atau Apa soa? ini? Ah, Iya, keturunan. pintar Kasim. Ya udah, berarti dia dari sperma keturunan Daud ya. Pintar kau Kasim. Tapi nggak usah lah kau balik ke Islam ya, soalnya kau agak longor-longornya sedikit. Longoro Ya. kok saya Tetap jadi Kristen aja. tinggalkan di sana itu kok. Iya, ayatnya jadi sebut itu tentang satu. seks gitu. Diam dulu. Aku Nabi kasih sehari data. 11 istri Roma digasah. pasal 1 nomor 3. Mentah, datamu mentah. Apa kau bilang Kasim? Tunggu. Iroh itu apa kau bilang? Digasak. Tuhan kau yang memberikan bini orang kepada Daud loh, digasak loh sama Daud. Ketika Daud Kamu menggasak bini mentah. orang tanpa sepengetahuan Tuhan kau marah. Lalu diambil bini-bininya lalu diprot-prot sama anaknya Daud. Tuhan kau kok kayak gitu. Iya, Jadi, penjelasan ngeri kalian. datamu itu mentah. Yaudah kau Gitu loh. jelaskan lah. Kau punya. Yaudah jelaskan. Roma 1 Ya, 3 itu coba kau maksudnya buka apa? ayat tadi. Ayat tadi kau Yaudah, buka. yuk. Yang baru Jelaskan ya. Ya, kau jelaskan sama aku ya. Aku ingin tahu nih gimana cara menjelaskannya nih. Coba. Bunda, saya turun dulu ya Bunda, abang-abang, terima kasih. Iya, yang menurut daging tadi Nah, baca. tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud.
Nah, kata keturunan itu pakai apa? Kata keturunan itu menggunakan bahasa asli apa? Sebentar dulu. Ini apa ini? Iya, keturunan Daud ini kan ada 2. Yusuf dan Maria. Nah, ya kau tunjukkan kalau Daud itu punya sisilah, Maria punya sisilah sampai ke Daud. Ya mana bukti kalau si Maria punya sisilah sampai ke Daud? Mana buktinya? Yang ada di situ Yusuf dua-duanya, di Lukas Yusuf, di Matius Kamu Yusuf. pertanyakan semua orang